Allah setia dan adil. Allah bisa melindungi kalau kita benar-benar menjadi orang yang adil. Kalau kita tahu itu dosa, ayo dong aku minta ampun. Orang mencintai Tuhannya gitu. Nah kitanya itu biarin, kitanya aja. Oh yang kita agar kita dilindungi oleh Tuhan. Ketika di tanah Gosyen orang-orang Israel melihat 10 tulah. Tulah yang terakhir apa? Orang-orang sulung mati semua, termasuk ternak-ternak sulung mati semua. Tapi di tanah Gosyen orang Israel mesti mencucurkan darah di ambang rumahnya agar pemusnah tidak masuk ke rumah mereka. Ada tanda. Tanda di rumah, di ambang rumah. Ya, itu tanda salib sebetulnya. Dan tanda yang sekarang yang kita punya berupa apa? Roh Kudus sebagai materai. Iya yang nolong kita. Selesaikan yang ini. Selesaikan yang itu. Amin. Nah, saya mau buka sedikit ya. Ini rahasianya nih yang saya mau bagikan. Lukas 17. Teman-teman nih, Bukan. perbuatan lebat Di Alkitab. Di Alkitab Lukas 17. Oh, Lukas 17. Salah. Ayat 31 37. Bentar ya. Lukas 17. Oh, ini kan bagian pantang baca ya. 31 sampai dengan 37. ayat berapa? 31 31. sampai 37. Ini yang fresh, yang saya dapat fresh. Luar biasa. Ya, sekarang Dibaca. boleh. 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, dan barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yang barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, dan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya pada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nasar." 31 sampai 37. Oke, ini ngomong tentang ayat soal apa? Pengangkatan, rapture. Saya dulu awalnya gitu dapatnya begitu. Ini tentang pengangkatan. Apa ini Lukas? Lukas 17 31 sampai 37. Saya dulu menganggapnya ini adalah soal pengangkatan. Ternyata bukan. Yang dibawa pergi itu di peranginan dibawa pergi, yang diranjang satu orang dibawa pergi satu enggak. Itu soal kematian. Saya kaget loh pas tadi sore, tentang kematian. Ini bukan soal pengangkatan. Karena kemudian di ayat 37 kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Pertanyaannya, apa hubungannya rapture dengan burung nasar? Burung nasar itu burung pemakan bangkai. Kalau udah diangkat mah nggak ada burung nasar kan? Udah aja diangkat. Iya. Kalau itu masih di bumi kan? Saya dulu menganggapnya ini soal rapture, ternyata bukan. Iya. Yang ditinggalkan tuh hidup, yang diambil tuh yang mati. Kita baca yang versi AMP-nya Oh, ya. yang dimakan burung kan yang mati kan? Amplified Bible. Udah jadi apa? Udah jadi mayat kan? Nih. Tapi judulnya di sini the second Ya. coming for Paul. Ya. Nanti saya akan bahas di Matius 13. Kuncinya itu. Nih lihat ya.
Ayat 31. On that day, whoever is on the housetop with his belongings in the house must not come down and go inside to take them out. Orang yang di peranginan di atas rumah jangan mengambil barang-barangnya dan pergi. And likewise, whoever is in the field must not turn back. Yang di ladang jangan balik lagi ke rumah. Remember what happened to Lot's wife. Whoever seeks to save his life will eventually lose it. Orang yang akan mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya melalui kematian. And whoever lose his life in this world will keep it from the consequence of sin and separation from God. Orang yang berdosa, yang meminta ampun, apakah bebas dari dosa? Bebas, tapi tidak pernah bebas dari konsekuensinya. Ngerti ya? Bebas semuanya dari dosa. Apakah kata konsekuensi? Dengan konsekuensi. I tell you on that night when Messiah comes again, aku katakan kepadamu ketika satu malam ketika Mesias datang lagi, there will be two, ada dua orang sleeping in one bed, dalam satu tempat kasur. The one, the non-believer, will be taken away in judgment. Tuh. Orang yang gak percaya diambil dalam penghakiman. And the other, the believer, will be left, ditinggalkan hidup. There will be two women grinding at the mill. Ada dua orang yang menggiling. Together, the one, the non-believer, will be taken away in judgment. Yang diambil tuh yang non-believer, yang gak percaya, bukan yang believer. Dia ambilnya dengan kematian, Dengan kematian, bukan diangkat. bukan diangkat. And the other, the believer, will be left. Yang lain, yang percaya, ditinggalkan hidup. Two men will be in the field. Ada dua orang yang ada di ladang. One will be taken, and the other will be left. Jelas ya? Sekarang kita lihat yang kebalikannya dari yang apa tadi 13, 31 sampai ayat 17 ayat 31 sampai 37. yang pengasuhan terbalik jadinya. Saya juga kaget. Hah? Saya baru dibukain loh. Nah, sekarang kita lihat versi di Markusnya, di Matiusnya. Masih yang AMP. Enggak, ini mah bahasa Indonesia jelas sekali. Matius 13. Dan saya kaget loh, ketika Tuhan bukakan, oh pantesan Tuhan ngomong gini di perumpamaan. Ini saya pernah bagikan di Medan dalam satu khotbah, tapi sepanjang 3 hari itu saya ngomong soal ini. Matius 13 ayat 30. Ini ayatnya, kuncinya. Vina, ini ayat kuncinya. Baca ya. Dede. 30. Ini kuncinya nih. Cici-nya lagi baca Alkitab dulu. Oh gitu, yang lain deh, kasihan. Aku aja deh. Nah, sok. Biar Matius 13 ya. Oh iya, boleh. Biarkanlah ini jadi biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku untuk dibakar. Yang pertama dikumpulin itu apa? Yang dikumpulin Ya. lalang. Baru kemudian pengangkatan. Sekarang Tuhan tuh sedang menuai apa? Menyabit apa? Yang lalang, Yang lalang. yang dibinasakan. Tapi kita yang sudah mengarah kepada Kristus dengan jalan yang tepat, dengan jalur yang tepat, jangan takut. Diselamatkan. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Saya dapat kekuatan tadi sore sebelum kesini. Dan ini juga dibalikan kenyataan yang banyak diungkapkan oleh orang. Ini pengangkatan, ada di peranginan, diambil, diangkat. Enggak, itu dimatiin loh. Ini bertolak belakang pengangkatan nih. Oh iya. Ya. Dikumpulkan itu orang
sebelum pengangkatan adanya kematian massal. Ini sekarang banyak banget ya. Iya, pandemik. Kematian massal. Seperti sekarang kan udah mulai muncul kan. Iya. Terus yang belalang tuh sekarang lagi terjadi di Cina juga, terus di Arab Timur Tengah juga Ya, lagi banyak banget. belalang. Dulu tahun berapa gitu saya dapat sesuatu akan terjadi. Nah, masalahnya gini, kita nggak tahu kan sebetulnya ini sedang ngapain ya, Tuhan sedang ngapain. Dia punya kerinduan sebetulnya, ia sedang ingin melihat ada pertumbuhan gandum di tengah-tengah dunia ini. Tapi mengapa ia biarkan lalang tumbuh juga? Ya kan? Yang pertama-tama yang nabur lalang itu siapa? Si jahat. Tahu nggak apa kata malaikat pada Tuhan? Tuhan, itu musuh. Ada lalang, ada lalang tuh. Siapa yang nabur? Musuh yang melakukannya, kata Tuhan. Sebut aja gimana? Jangan. Biarkan mereka tumbuh bersama-sama, kata Tuhan. Sekarang Tuhan biarkan tumbuh sama-sama. Yang penyesat, yang lalang, yang gandum, yang baik tumbuh sama-sama. Kita golongan yang mana? Tuhan mah lihatnya itu. Urusan menumbuhin lalang tuh urusannya siapa? Iya, bilang. Kita. Dia mah cuma nabur biji lalang. Yang ngurusin jadinya lalang itu siapa? Yang salah. Kitanya yang salah. Mengapa jadi kita tumbuhnya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan kepada Tuhan? Kenapa jadi begitu? Urusan Tuhan menumbuhin gandum. Apolos yang menyiram, Apolos yang menanam, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Nah sekarang kalau kita arahnya udah tepat, ngapain masih takut? Kita malah lagi tumbuh menuju gandum yang benar. Amin. Jadi makanya kita mesti tahu, kita juga mesti adil kepada Tuhan. Ada yang salah, akui dong. Bertobat, ubah jadi seperti Kristus. Aku ini sama Allah aja kan. Iya, aku salah ya di pengumuman, nggak usah. Status Tapi posting. kalau misalnya oke, misalnya marah gitu ya, udah marah kan sekali, kan ya emang kalau misalnya karakternya kayak gitu, terus pas marah lagi gimana dong? Ngakuin lagi gitu sampai Pastinya ketika kita sudah minta ampun, ada alarm kemudian yang bersuara di hati kita. Ngapain kamu marah lagi? Pasti ada gitu ya. Ngapain marah? Ngabisin tenaga. Buat apa? Nanti lapar loh. berarti boleh ya? Iya, boleh. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, akan semakin alarm dini itu muncul. Di laut-lautan gitu kan ada alarm tsunami ya. Begitu naik 2 cm aja udah ada peringatan tsunami. Itu sekarang ada tuh di laut-lautan. Peringatan di tsunami. Sekarang bayangin setelah tsunami Aceh tidak ada tsunami lagi di Indonesia. Nggak ada. Mengapa? Alarm dininya udah muncul. Hah? Ada Pangandaran itu. Oh ya, yang Pangandaran. itu yang bilang. Itu rusak si Itu yang Banten, Jawa Banten. Tinggal itu istrinya. Banten. Oh iya. Itu alarmnya rusak. Tapi kan walaupun ada peringatannya, tetap kalau tsunami mah terjadi cuman korban jiwanya dikit gitu kan. Tentang tsunami, apa kata Tuhan? Apa? Amsal 8. Batas-batas hikmat. Dia udah hafal tuh. Kemana-mana. Langsung ini aja. Oh yang ini. Amsal 8 ayat 27. Siapa yang mau baca? boleh kan? Boleh. Amsal 8 ayat 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, terus ketika ia menetapkan awan-awan